contoh TB menyerang otak. Itu tidak sadar pasiennya, itu kejang juga. Ya seperti keseharian, ini contoh pada anak ya, mungkin dewasa juga memungkinkan gitu. Atau yang kedua ada TB pada tulang. Jadi kondisinya seperti orang kanker tulang gitu, ya linu-linu, ya badannya tidak enak. Kalau pada anak-anak salah satu contohnya, kenapa tulangnya pertumbuhannya kok jadi bengkok gitu ya. Atau bahkan tidak tumbuh tetapi ada benjolan, bonggol mungkin di belakang begitu ya. Gitu. Ada pertanyaan, anak si A itu terinfeksi nih, terinfeksi TB. Kemudian dia ngegeng atau bermain nih sama anak, apakah bisa nggak anak-anak lainnya ini tertular? Nah itu ada pertanyaan kayak gitu tuh tadi. Ini lagi bisik-bisik saya lihat WA, ada nggak gitu? Nah ini mumpung ada Dokter Resa juga, nanti kita saling ini dokter ya. Gimana dokter? Ya, jadi pada intinya satu pasien yang bisa menularkan itu secara umumnya adalah ada pemeriksaan namanya kalau kita di anak-anak yaitu dahak ya, pemeriksaan dahak. Tetapi kuncinya adalah apa iya anak itu bisa meludahkan dahaknya? Itu yang menjadi kesusahan, makanya pertanyaan sering keluar. Kita suruh dahak aja, coba wasornya suruh meraktekkan gimana pemeriksaan dahak bagian dalam. Itu ngeludahnya harus sampai yang narik berapa oktav gitu sampai kan, ngombe-ngombe, bangun tidur sampai ditepuk-tepuk sampai waduh relaksasi. Ya betul. Jadi harus dahak bagian dalam sekali, bukan sekedar meludah begitu. Sehingga pada anak-anak kita hanya melakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan darah namanya IGRA gitu ya, atau mantuk pilihannya kita tersedia. Mantuk itu yang ada di kabupaten. Dan yang selanjutnya baru pemeriksaan ronsen, fisik dan lain-lain begitu. Sehingga ditanya apakah bisa menularkan? Yang menularkan adalah jika salah satu kuncinya mantuk sudah jelas ya. Gambarannya mantuk itu nanti disuntik di bawah kulit dia akan bendol atau tidak. Tetapi pemeriksaan selanjutnya kalau ronsennya termasuk kelainan paru yang parah, maka itu kemungkinan besar bisa menularkan. Berarti kalau sudah pada anak-anak dan parah, berarti kuman yang ada di dalam tubuhnya diperkirakan cukup banyak. Kalau cukup banyak ya selevel remaja ringan mungkin begitu. Buat remaja ringan kuman itu, tapi pada buat anak-anak itu banyak banget, itu yang beresiko. Tetapi jika kondisinya dia tidak bergejala parah, ronsen gambarannya juga baik, penularannya bukan dari sumber yang resisten obat, maka sangat kecil kemungkinan dan susah, tetapi pencegahan adalah tetap lebih baik daripada kita beresiko untuk bisa tertular. Ya bermain jangan dikucilkan, main cuma diajari pakai masker. Ya, kontak bagaimana walaupun kontak terlalu dekat, bermain bersama, masker jangan lupa. Saya rasa di era Covid ini sangat mempermudah sekali ya, sebetulnya cuci tangan, bersih-bersih, kemudian bagaimana menggunakan pencegahan APD masker. Cuma kadang-kadang orang tua tidak menerapkannya pada anak-anak secara disiplin sehingga COVID pakai masker, tidak COVID tidak masker. Nah begitu kan? Iya benar. COVID hilang, lepas semua masker. Padahal TBC nomor 2 di dunia, COVID masih nomor puluhan sekian di Indonesia. Iya benar-benar. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yeni. Iya. Tadi makanya itu tadi untuk memutus rantai penularan istilahnya ya. Dia adanya TPT terapi pencegahan TBC. Jadi orang tua yang sakit TBC, anaknya supaya nggak sakit tetap diobati dia Mbak. Sudah ada dosis-dosisnya nanti, sudah ada aturannya semuanya sudah ada. Tetap ini yang kontak serumah, iya berikan, memang tetap berikan. Saya nggak bergejala, tapi saya khawatir tertular. Saya nggak mau seperti itu, saya mau minum obat. Nah, berarti dia timbul dari kesadaran sendiri. Bagus, memang kalau kontak erat itu memang seharusnya memang juga periksa dahak. Iya, betul. Mungkin bisa jadi kumannya masih tidur. Nah, nanti suatu saat pada saat imunitas tubuhnya turun, akhirnya keluar, mulai bergejala. Nah itu akhirnya gampang lah masuk kumannya, gampang menyerang seperti itu. Ya. Oke. Kayaknya asik sekali dia dari Seru tadi. Ya? Sampai lupa. Oke, pecinta cerita kan, benar. Bukan curhat ya. Pengalaman pribadi. Ora dokter Saya semangat banget dia. Tapi puasa-puasa gini sambil nunggu. Lupa ya jadi ya. Lupa ya. Ngabuburit ya. Benar. Oke. Buat pecinta Prosayam dulu ya yang pengen telepon, ingin bertanya bisa via WhatsApp atau juga telepon di 082219910057. Oke, dokter tadi banyak dijelaskan tentang TBC ini dan Agus juga sedikit penasaran ini adalah penyakit bawaan atau pure dari
virus yang ada? Monggo. Ya, ini yang bisa memutus paradigma yang tadi bagus pertanyaan itu akan menjadi sebuah penelusuran di lapangan karena semua orang akan bilang, wah kalau bapak ibunya TB, sekeluarga pasti TB semua. Sebetulnya yang ditangkap mereka adalah mestinya mungkin tidak salah, tetapi ini karena menular, bukan karena turunan. Tetapi bisa dipastikan bahwa masyarakat harus bisa lebih paham tentang gosip-gosip rumor itu setidaknya ditangkapnya secara bijak. Salah satu contoh, jika seorang ibu hamil ternyata terinfeksi TBC, mereka juga akan mengatakan buktinya bayinya waktu lahir diobatin langsung. Berarti kan turunan gitu. Bukan. Lah kalau bayinya keluar apa yang nggak dihitung kontak erat sama ibunya. Kan dia dihitung kontak erat akan menyusui. Jadi salah satu kita di dunia anak, bayi baru lahir, jangan sampai ibunya tidak menyusui loh walaupun TBC. Susuilah seperti biasa, pakai masker tetap, bayinya nggak perlu dimaskerin, tapi bayinya diberikan pengobatan pencegahan. Itu jangan lupa. Makanya waktu melahirkan pastikan ditelusuri juga apakah ibu hamil ini TBC apa tidak. Gitu. Bu Yeni mungkin mengindak, tapi ada telepon dulu, kita terima dulu dari siapa. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Dari siapa di mana? Dari Bu Hilda di Sidopokso. Oke, pertanyaannya Ibu. Oke, Bu Yeni mungkin tapi ada telepon dari siapa? Halo, selamat. Halo. Siang. Ya, selamat siang. Ya, pertanyaannya Bu Hilda. Ya, selamat siang. Ya, pertanyaannya Bu. Pertanyaannya Bu Hilda. Ya. Bu Hilda di Sidopokso. Ya, pertanyaannya Bu. Mau tanya, apa akibatnya bagi penderita TB jika selamat siang. Pertanyaannya Bu Hilda. Ya, selamat siang. Ya, pertanyaannya Bu. Apa akibatnya bila penderita TBC tidak minum obat secara teratur, dan kapan penderita TB bisa dinyatakan sembuh? Itu aja Bu Hilda. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Monggo, mungkin bisa dijawab dokter untuk melanjutkan nanti penyakit bawaan atau dijawab nanti. Oke, kita jawab ini dulu. Sebelum nanti Mbak Yeni menjawab bagaimana kira-kira data kalau kita banyak putus obatnya apa tidak ya di kabupaten ini. Jadi apa kira-kira dampaknya jika tidak minum obat secara teratur atau tuntas, saya tambahkan sekalian, alias putus obat yang sering terjadi, atau malah kalau nggak berobat gitu ya. Yang jelas kita tahu bahwa TBC itu yang rata-rata terjadi adalah terbagi dua, paru dan di luar paru. Yang semua ada standar dan level ringan, sedang, beratnya. Dan kita tahu bahwa kebanyakan yang di paru itu bisa diukur parameternya, yaitu kita lihat kalau paru-parunya di ronsen kelihatan dia ini berat apa tidak begitu ya. Tetapi yang di luar paru tidak semudah itu karena pemeriksaan di fasilitas kabupaten kita juga ada beberapa pemeriksaan yang masih bersifat rujukan, salah satunya ke kota besar atau rumah sakit rujukan provinsi, itu adalah yang di luar paru. Contoh, TB menyerang otak, itu tidak sadar bahasanya, itu kejang juga ya, seperti keseharian ini contoh pada anak ya, mungkin dewasa juga memungkinkan gitu. Atau yang kedua ada TB pada tulang. Jadi kondisinya seperti orang kanker tulang gitu, ya linu-linu, ya badannya tidak enak. Kalau pada anak-anak salah satu contohnya, kenapa tulangnya pertumbuhannya kok jadi bengkok gitu ya. Atau bahkan tidak tumbuh tetapi ada benjolan, bonggol mungkin di belakang begitu ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua kita tahu bahwa beberapa yang paling kita khawatirkan salah satunya adalah di kelenjar getah bening gitu ya. Jadi adanya pembengkakan dan besar-besar bagaimana kelenjar itu ada di seluruh tubuh, dan itu pun posisinya kita tahu sangat membuat anak-anak nyeri sekali, dan itu kebanyakan berasal dari TB paru yang tidak diobati. Akhirnya dia kalau orang kanker tuh kayak ngomongnya menyebar begitu ya. Jadi istilahnya dampak komplikasinya adalah
Satu, TB di organ tersebut menimbulkan gejala yang semakin parah sampai komplikasi dan susah untuk disembuhkan atau disembuhkan pun membutuhkan alat bantu nafas intensif. Atau yang kedua, maka dia akan bukan berpindah tetapi adanya perkembangan biak itu akhirnya menyebar dari darah, pembuluh darah dan ke organ lain jadinya. Dan pengobatannya kalau sudah organ lain kebanyakan di atas 6 bulan. Ya, waduh. 1 tahun. Ngobati 6 bulan aja orang tua setengah mati Iya, apalagi benar, 1 benar. tahun Ah, benar, begitu. benar, benar. Itu pun kalau ngapunten ya, kalau tidak terlambat atau terselamatkan. Gitu. Jadi hati-hati sekali. Yang kedua, itu kalau pengobatan tidak tuntas atau kemudian dia tidak berobat. Bagaimana yang putus obat justru lebih bahaya. Wah, itu. Ya, kenapa? Karena kumannya ini udah kenalan nih gitu sama obatnya gitu ya. benar, Kurang benar. lebih ya bulan ketiga, oh aku udah tahu, udah mempelajari. Mestinya dengan posisi kuman yang sedikit sudah berkurang karena dibunuh oleh obatnya, mendadak dia berhenti, kumannya udah sempat kenalan kan gitu. Iya, Akhirnya benar. dia berkembang biak lagi. Sehingga dikasih obat itu lanjutan kadang-kadang sudah resisten atau tidak kebal. udah kebal gitu ya. Betul, gitu. Ya, mungkin dari Mbak Yeni bisa menambahkan gitu. Iya, tadi sudah dijelaskan sedikit lumayan banyak oleh Dr. Reza. Tadi pertanyaannya Ibu itu juga bagus ya. Gimana nih kalau kita minum obat nggak teratur? Yes. Iya. Memang seharusnya teratur, Bu. Iya. Nggak teraturnya itu kenapa? Kita kan harus cari tahu dulu. Biasanya Kenapa? males biasanya Bu, ya males gitu ya. Nah, pengen sembuh atau enggak? Iya itu sebenarnya. Karena gini, TBC itu tidak hanya untuk diri sendiri loh. Betul. Tetapi juga untuk yang kontak serumah, untuk semuanya. Benar. Itu loh, bukan untuk mengobati diri sendiri, enggak. Inilah namanya TBC yang disebabkan oleh tadi kuman Mycobacterium tuberculosis, sangat bahaya, infeksi, bisa menyebabkan infeksi laten dan lain-lain. Nah ini dia, ini jangan sampai males, enggak. Memang seharusnya ibu harus meminum secara teratur. Iya, Gimana nih Bu kalau saya nggak teratur? Oke, bisa jadi kalau lebih nanti dari 2 bulan nggak minum obat, mengulang dari awal. Wah itu ya. Ya. Jadi Susah memang teratur, tambah banyak dong waktu yang dan, dibutuhkan. Dan selain itu lagi, apa yang terjadi tadi? Nanti bisa jadi resisten obat. Nah, kalau sudah resisten obatnya wis tambah akeh. Dan juga untuk intervalnya, untuk masa waktu minum obatnya juga lebih Berbeda. panjang, berbeda. Tidak seperti yang pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Reza. Ini sudah kenalan nih, benar sekali. Karena sudah tahu seluk-beluknya, wes ngerti. Ya apa akhirnya kumannya semakin pintar. Seperti COVID ini tadi dokter. Kan Ya. akhirnya bermutasi Betul. dan lain-lain. Nah sama dengan nanti kalau sudah terjadi resisten obat. Nah ini diklasifikasikan lagi. RO yang bagaimana nih? Nah ini dia tambah Lebih banyak panjang lagi. ceritanya. Lebih panjang lagi dan bahayanya efek sampingnya yang lebih banyak dinamakan dengan ESO, efek samping obat, itu lebih dahsyat pula. Seperti itu. Ya, karena kan pengobatan itu sifatnya satu sudah lama, Sudah Iya. dua betul. rutin, Betul ketiga sekali. juga semakin obatnya meningkat levelnya ya, semakin ganas kumannya. Kita tahu lah obat itu kan bahan kimia, seperti satu pisau dengan 2 bilahnya gitu ya. Satu sisi menolong, satu sisi juga ada efek samping yang kita harus khawatir. Sehingga obat TBC itu saat pengambilan pastikan bagi ibu-ibu terutama anak-anak, walaupun sudah rajin berobat, kadang-kadang ada juga ibu yang sudah bagus kita mau berobat, kita ngambil aja deh, anaknya nggak usah diperiksa. Nah. Jangan, karena pemantauan dari efek samping obat itu akan diperiksa sama dokter. Loh ini kok sudah keluar efek sampingnya, padahal dia harus pengobatan. Ada kita switch tipe obatnya, atau kedua kita sifatnya hanya memantau. Nah, atau yang kedua, mestinya dengan pengobatan secara klinis kan dia membaik ya. Anaknya itu kadang-kadang berat badannya semakin membaik. Terus kemudian kita lihat bahwa evaluasi mungkin dari keluhannya semakin berkurang. Kalau dalam 2 bulan, 3 bulan tidak menimbulkan efek, kita perlu coba sih di screening ulang gitu. Kita pastikan jangan-jangan sudah resisten obat, bukan pengobatan Iya. yang biasa. Itulah begitu. kenapa TBC ada PMO-nya, Iya, betul. pengawas minum obat. Jadi memang harus benar-benar dipastikan kalau si penderita benar-benar minum obat. Siapa pengawasnya? Kita harus datangkan pengawas. Oh enggak, cukup anggota keluarga terdekat. Oh, oke. Itu pengawasnya. Dipastikan karena itu tadi yang disampaikan, TBC tidak hanya mengobati diri kita sendiri, tetapi juga semuanya yang ada di dalam rumah dan masyarakat sekitarnya. semuanya. Nggak menutup kemungkinan loh kita, namanya apalagi seandainya ibu-ibu nih, Iya. namanya saya maunya penderita nih, saya lagi jalan-jalan ke Diva atau ke apa, kita kan pasti berhubungan dengan orang. Iya, betul. Saya nggak mau pakai masker, kemudian orang tersebut imunitasnya turun, saya ngomong saya penderita, saya nggak teratur.
apa yang terjadi? Saya menularkan ke orang lain. Betul. Dan ibu yang tertular itu bukannya TBSO, TB awal pemula, enggak. Ya, Juga bisa resisten. jadi resisten dan itu yang lebih dahsyat lagi. Ya, Ya. gitu. Kalau seandainya sudah dapat 30 hari minum obat, tapi hari ke-31 lupa, apakah itu harus kembali dari awal atau diteruskan saja dokter? Ya, kalau kita sih pada anak-anak memang sama ya, pada dewasa kurang lebih kita tahu bahwa jeda waktu yang ada 2 minggu ya. Ya, jadi 2 minggu itu memang dipastikan bahwa posisi harus mulai dari nol karena yang kita pikirkan adalah kuman ya, bukan virus ya, kuman tersebut sudah kita berusaha tekan, pengembangan 2 minggu itu sudah kayak kuda lepas dari kandang, dia akan berkembang biak seperti semula begitu. Oke, untuk pengobatan selesai seandainya 6 bulan, ini apakah nanti ada kemungkinan masih akan kumat lagi atau sudah sembuh total atau bagaimana? Ada pengobatan lanjutannya enggak dokter? Ya, nanti Mbak Yeni bisa menambahkan. Dia datanya lengkap Bagian nambah-nambah. Iya, bagian apa? Tapi justru dia yang punya data. Kalau takutnya gombes dokter Resa. Buktinya pasien kita masih banyak datanya. Betul. Nah, ya, dokternya ini ngapain aja sih? Di sini Iya, ngomong aja pinter, di jalan ternyata dia nggak pernah informasi. Karena intinya TB ini kompleks loh pengobatannya, bukan datang kita ngeresepin dia pulang. Benar. Buktinya ada pengawas ya, ada wasor memastikan apakah di jalan ada masalah pengobatan dalam perjalanan dan lain. Kenapa? Karena kebanyakan ya mohon maaf ya, manusia itu kan ada pinternya, ada bandelnya juga gitu ya. Dan kebandelan ini yang kita kontrol, kenapa jangan sampai manusianya bandel, penderitanya bandel, kumannya jadi ikut bandel. Yang kita jaga tuh itu. Jadi sampai lupa tadi pertanyaannya apa sih? Apakah pasien TBC bisa sembuh? Iya. Kemudian kapan dinyatakan tidak menular? Iya, Ini gitu. ngomong bandel kualat tadi ya kan? Kita putus dulu dokter, ada yang telepon. Oke, baik. Tambah Oke, lupa. Oke, halo selamat sore. Selamat sore Mbak Agustin. Iya, dari siapa di mana ini? Dari Yudi di Python. Oke, pertanyaannya Mas Yudi apa Pak Yudi? Mas. Mas, oke Masih Mas. muda. Dia menolak tua. Muda terus, asik. Pertanyaannya Pak Yudi, monggo. Iya, dari tadi kita dengar kan anak itu sebagai korban. Nah, karena TBC itu menular. Ya. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa anak itu murni dari dia sendiri dia terkena TBC gitu aja? Oke, terima kasih. Itu aja Pak Yudi. Mas Yudi. Iya, cukup. Terima Iya, kasih. cukup. Ya, matur nuwun. Jadi pertanyaannya bagus dari sisi anak. Sebetulnya pada intinya tadi dari rantai penularannya dia adalah dari droplet. Pada intinya sih itu, gitu ya. Mungkin nggak kalau anak itu terkena sendiri sih posisinya bahwa dia tidak terkena droplet, tetapi ternyata dia terinfeksi, dideteksi dengan pemeriksaan penunjang di darah, dia sudah terinfeksi. Padahal bapaknya dicek dahaknya enggak apa-apa, ibunya dicek dahaknya positif. Gitu ya. Lah, kok dia bisa positif tetapi gak pernah ketemu ibunya mungkin, atau waktu lahir sudah pisah begitu, atau bahkan ibunya mungkin negatif gitu ya, negatif pada dahaknya ya. Kita jangan lupa bahwa semua penyakit penularannya salah satunya adalah bukan hanya pada dahak saja tetapi ada darah. Lah kalau ditanya anak itu mungkin nggak dia kena sendiri, bukan karena dahak sekitarnya. Yang paling mungkin adalah bayi lahir dari ibu dengan TBC yang memang didiagnosa sudah salah satunya penegaknya bukan lewat dahak saja tetapi juga lewat darah. Karena kebanyakan lewat dahak itu posisinya ibu sudah TBC paru dengan gejala klinis yang kuat, biasanya kuman itu dalam darah pasti ada. Makanya dokter-dokter banyak ngecek ya sudah dahak atau darah. Kalau dia di gejala klinis belum keluar kelihatan ada tanda-tanda, maka nggak perlu dahak. Salah satunya kenapa? Dia ada batuk, dia ada sesak. Nah, langsung ngecek darah. Kalau sudah darah positif belum tentu di dahak, tetapi kalau dahak sudah ada, rata-rata yang di darah pasti ada. Dia akan turun, kuman itu masuk ke dalam kondisi bayi melalui tali ari-ari plasenta yang ada di dalam kandungan. Waktu dia lahir, kondisinya gimana? Kondisinya posisinya bergejala. Padahal nggak kena dahak. Kok bisa? Oh, ini berarti kena sendiri. Kan? Berarti dia kena terinfeksi dari kondisi di dalam kandungan. Itu yang sedikit khusus beda. Mungkin ini. Iya, itu tadi untuk seperti yang Dokter Reza sampaikan, benar. Kita memang untuk mengetahui pasien ini benar-benar menderita TBC itu melalui dahak kan ya. Dahak melalui apa? Melalui bagaimana caranya, ada namanya
tes namanya TCM, tes cepat molekuler. Nah ini di Kabupaten Probolinggo ada di beberapa rumah sakit dan puskesmas ya. Boleh saya sampaikan ya? Oke. boleh. Kalau di rumah Harus. sakit ada rumah sakit Waluyo Jati Kerasaan, ada di rumah sakit Tongas. Ya. Kalau untuk tes TCM-nya ya. Kemudian kalau di puskesmas ada di Puskesmas Paiton, di Puskesmas Maron, di Puskesmas Sumberasih itu juga ada. Ya. Kita, ya. Ya, jadi insya Allah rencananya lagi kita mau nambah 2 lagi nih. Mudah-mudahan di ACC oleh GF. Jadi TBC ini juga banyak disupport oleh WHO dan GF, Dokter. Ya, betul. Global Fund. Yes. Jadi ini seperti alat TCM ini, tes cepat molekuler ini sangat mudah dan peka serta sensitif sekali untuk mendeteksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Sangat sensitif melalui dahak itu tadi. Dan cepat pula hasilnya. Iya, cepat sekali hasilnya. Makanya TCM ya namanya. Makanya tes cepat molekuler. Dan insya Allah Kabupaten Probolinggo mudah-mudahan ya tahun ini bisa ditambah 2 lagi. Insya Allah kami lagi pengajuan, doakan ini tadi. Mudah-mudahan jadi dengan adanya TCM yang lebih banyak lagi bisa menjaring terduga dan akhirnya bisa eliminasi TBC di tahun 2035. Betul. Iya benar. Oke, dari tadi kita belum break sama sekali ya, dari asiknya lupa. Ya, saya Ini mau tadi break bingung tadi ada puasa. pertanyaan yang belum dijawab ini. Iya, ada pertanyaan Ya yang kita dijawab. break dulu aja dokter, biar penasaran. Oke, benar. Oke, baca kita break dulu. Sebentar lagi kita akan kembali lagi dengan jawaban dari pertanyaan dari pecinta. Oke.